Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Masyayikh, khususipun Bapak Kiai Haji Harun Ismail, Bapak Kepala Madrasah beserta Dewan Guru dan semua anak-anak yang saya cintai. Sedikit akan saya sampaikan tentang adab-adab terhadap ilmu. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada beberapa adab yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan kita menuntut ilmu di pondok pesantren. Di antaranya kemarin ada adab terhadap guru, lalu adab terhadap kitab. Dan di antara adab yang cukup penting juga terhadap bagi keberhasilan kita di dalam menuntut ilmu itu adalah adab kita terhadap teman atau sesama teman, baik memilih teman ataupun berperilaku terhadap teman. Karena kenapa ini dianggap penting? Karena teman itu sendiri berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Ada pepatah Arab yang mengatakan yuzannu bil mar'i ma yuzannu bil mar'i ma yuzannu bi qarinihi. Seseorang itu biasanya bisa dinilai dari siapa yang menjadi temannya. Jadi kalau teman sampean itu baik, ya biasanya sampean juga baik. Kalau temannya itu kurang baik, nakal umpamanya, ya biasanya sampean katut-katut. Karena di dalam pepatah lain mengatakan as-sahibu sahib, as-sahibu sahibun. Teman itu bisa menarik, teman itu bisa menarik. Kalau sampean berteman dengan penjual minyak wangi, biasanya ya walaupun sedikit mesti sampean katutan wangi. Begitu juga dengan teman, jika kalian berteman dengan teman yang malas umpamanya, sedikit banyak ya sampean akan tertarik untuk menjadi malas. Tapi jika sampean berteman dengan teman yang sregep ibadah, sregep sinaune, sregep belajarnya, ya sedikit banyak sampean akan tertarik untuk sregep juga belajarnya, sregep juga ibadahnya. Untuk itulah kalian harus pandai-pandai di dalam mencari teman, supaya kalian juga akan katutan seperti temannya. Kalau temannya baik, ya sampean baik. Kalau ada temannya yang kurang baik, ya sampean jauhi saja, jangan didekat-dekati. Di antara adab terhadap teman itu adalah yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik itu banyak kategorinya, di antaranya adalah berbicara lemah lembut. Ingat, kalian mondok di pondok pesantren itu jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, jauh dari ayah ibu, kakak, adik. Yang menjadi teman sampean, teman akrab sampean di pondok pesantren itu adalah teman sampean sendiri. Yang ketika sampean sakit, yang urus ya temannya juga. Minimal yang memberitahu ke kakak, ke ustadz ya teman kalian. Kalau sampean butuh sesuatu ya teman kalian. Siapa lagi? Karena jauh dari orang tua. Nah, untuk itulah kalian harus benar-benar berbuat baik terhadap temannya.
yang lebih tua ngomong yang lebih muda, yang muda hormat pada yang tua. Apalagi sekarang ada anak baru, otomatis anak kelas 9, anak kelas 8 juga harus ngomong yang anak baru. Jangan malah dibully. Yang anak baru juga begitu, karena sampean baru berarti ya harus otomatis hormat pada yang lebih tua, kakak-kakak kelas 8 maupun kelas 9. Dengan begitu kalian akan dapat menikmati apa yang ada di pesantren, dapat enjoy di pesantren, bisa kerasan di pesantren karena banyak temannya. Tapi jika kalian tidak berbuat baik terhadap temannya, malah membuli terhadap temannya, atau yang merasa dibully, dia nggak akan bisa menikmati kehidupan di pesantren. Jatuhkannya nggak kerasan. Yang anak baru juga gitu, oke? Harus baik terhadap kakak-kakaknya. Tirulah kakak kalian, sifat kakak kalian yang baik. Kalau yang kurang baik, ya jangan ditiru. Oke? Yang selanjutnya harus saling tolong menolong. Tadi seperti saya katakan bahwa kalian jauh dari orang tua, jauh dari sanak saudara, otomatis yang menjadi teman akrab kalian di sini ya teman-teman kalian sendiri. Untuk itulah jangan pelit untuk menolong teman, karena yakinlah pada satu saat kalian pun akan butuh pertolongan teman. Ketika di rumah mungkin kalian bisa meminta bantuan orang tua atau kakaknya atau adiknya atau saudaranya. Tapi kalau di pondok ya teman-teman kalian yang menjadi teman akrab, yang menjadi temannya, tidak ada orang tua. Untuk itulah kalian harus berbuat baik, gampang menolong, jangan pelit. Sebab satu saat kalian pun akan butuh pertolongan temannya, akan butuh bantuan dari temannya, akan butuh apapun dari temannya. Paham ya? Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Saya selalu berharap semoga kalian semua menjadi anak yang soleh, mendapatkan ilmu manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Saya akhiri wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, sejak 2 bulan yang lalu kita luncurkan bahwa madrasah kita harus bersih. Sampai sekarang kita masih harus bekerja keras untuk membuat madrasah kita bersih, ya. Perlu kita tegaskan kembali bahwa bersih-bersih setiap pagi itu harus menerapkan 5B, okay. B yang pertama, bersih papan tulisnya. Dibersihkan dulu papan tulisnya. Kemudian B yang kedua, bersih lacinya. Laci harus dibersihkan semuanya, dihilangkan sampahnya semuanya. B yang ketiga, bersih meja gurunya. Meja gurunya ditata, jurnalnya disiapkan, kapur tulisnya disiapkan. Semua perlengkapan belajar harus kita siapkan sejak pagi. Kemudian B yang keempat, bersih lantainya. Ini yang paling inti, disapu. Jangan sampai ada sekecil pun sampah yang ada di kelas kita. Kelas kita, teras kita itu adalah bagian dari tanggung jawab piket. Dan B yang terakhir ini, bersih tempat sampahnya, okay. Bersih tempat sampahnya. Sampai sekarang tempat sampah kita belum bersih, okay. Jadi untuk piket besok dan seterusnya, ayo kita pahami bahwa piket kelas itu menerapkan berapa B? 5 B. Yang B yang pertama nopo?
Bersih papan tulis. B yang kedua. Bersih laci. B yang ketiga. Bersih meja gurunya. B yang keempat. Bersih lantainya. B yang terakhir. Bersih tempat sampahnya. Tempat sampahnya dibuang kemana? Ke bank sampah. Dibuang ke bank sampah. Hari ini silahkan masuk kelas semuanya kecuali yang piket. Oke. Yang piket tempat sampahnya masih penuh. Kecuali kelas 9A dan 9B silahkan masuk kelas. Tempat sampahnya sudah bersih. Jadi kelas 7A, 7B, 8A, 8B tinggal di lapangan sebentar. Baik, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mewujudkan madrasah yang nol sampah, ya. Madrasah yang bersih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.